أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu kembali tiap hari Sabtu di masjid yang insyaallah dimuliakan oleh Allah ini, Masjid Darul Hikam, Masjid Al-Ihsan. Semoga Allah senantiasa mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kebaikan bagi kita di akhirat kelak. Amin. Sekarang kita memasuki pelajaran pertama kita, yaitu pelajaran adab kitab Ta'limul Muta'allim, halaman 6. Halaman 6 setelah syair. Wakadzalika, ya, baris ke-6, halaman 6 baris ke-6. Wakadzalika fi sairil akhlaqi, dan wajib mengilmui terhadap sebagian akhlak. Jadi ini masih berbicara tentang kewajiban berilmu. Dalam masalah akhlak juga wajib berilmu. Nahwil judi, seperti akhlak pemurah. Wal bukhli, dan pelit, bakhil. Wal jubni, dan pengecut. Wal jur'ati, dan nekat. Wat takabburi, dan sombong. Wat tawadu'i, dan tawadu'. Wal iffati, dan menjaga diri. Iffah itu menjaga diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Wal israfi, dan berlebih-lebihan. Israf juga termasuk akhlak, tapi akhlak yang buruk. Wat taqtiri, dan boros. Wa ghairiha, dan selain yang telah tersebut di atas tadi. Ini sebagaimana kemarin disebutkan, wajib mengilmui ilmu hal. Termasuk di antara ilmu hal adalah ilmu akhlak. Fa innal kibra wal bukhla wal jubna wal israfa, karena sungguhnya kibr, sombong, wal bukhla, dan bakhil, wal jubna, pengecut, wal israfa, dan berlebih-lebihan, faharamun, maka haram, hukumnya haram. Yang mana la yumkinu at-taharruzu, tidak mungkin menghindar, anha, dari sifat-sifat tadi, kibr, bukhl, jubn, israf, illa bi'ilmiha, kecuali setelah mengilmuinya. Nggak mungkin tahu artinya bakhil
atau juban atau israf setelah tahu makna hakikatnya. Wa ilmu ma yudadduha, dan mengilmui apa-apa yang berlawanan dengannya. Jadi mengilmui lawan katanya, lawan artinya. Fayuftaradu ala kulli insanin, maka wajib bagi setiap manusia ilmuha, mengilmui akhlak-akhlak tadi dan juga akhlak lawannya. Ini misalnya al-jud lawannya wal bukhl. Al-jud pemurah lawannya al-bukhl. Al-jubn pengecut lawannya ada al-jur'ah, ada syuja' berani, dan selainnya. Waqad sannafa as-sayyidul imam al-ajal asy-syahid, dan telah menulis. Siapa yang menulis? As-sayyid al-imam al-ajal asy-syahid, itu gelar semuanya, laqab. Nasiruddin Abul Qasim, Imam Nasiruddin Abul Qasim, kitaban, sebuah kitab, fil akhlaqi, dalam masalah akhlak, wa ni'ma ma sannafa, dan karya beliau tadi merupakan sebaik-baik kitab yang dikarang dalam masalah akhlak. Fayajibu ala kulli muslimin hifdhuha, wajib hukumnya bagi setiap muslim menjaga akhlaknya. Hanya ini kembali ke akhlak. Wa amma hifdzu ma yaqa'u, adapun menjaga sesuatu yang menimpa, fi ba'dil ahayin, kadang-kadang, fa fardun ala sabilil kifayah, maka hukumnya fardu kifayah, yang enggak berhubungan dengan sehari-hari, sifatnya hanya satu waktu tertentu, maka hukumnya fardu kifayah. Idza qama bihil ba'du fi baldatin, jika sebagian orang dalam sebuah desa atau sebuah negeri telah menegakkannya, saqata 'anil baqin, maka terputuslah kewajiban yang lainnya. Ini misalnya masalah ilmu waris. Masalah ilmu waris, hukumnya mengilmu ilmu waris ini fardu kifayah. Akan tapi misalnya se-Indonesia yang bisa ilmu waris cuma satu misalnya, nah ini nggak boleh, karena ini maksud ba'du, sebagian di sini adalah sebagian dalam jumlah yang cukup. Jadi kalau sebagian orang dalam jumlah yang cukup dalam sebuah negeri telah menegakkan fardu kifayah tersebut, maka gugur sebagian yang lainnya, kewajiban sebagian yang lainnya. Ada misalnya satu Indonesia yang ahli waris cuma satu, terus yang lain sudah ada yang ahli waris, jadi saya nggak perlu belajar ilmu waris, maka ini salah. Fa illam yakun fil baldati, maka apabila dalam suatu negeri tadi tidak ada may yaqumu bihi, orang yang menjalankannya atau orang yang menegakkannya, ishtaraku jami'an fil ma'tham, maka semuanya berdosa. Fayajibu 'alal imami ay ya'muruhum bidzalik, maka wajib bagi imam atau pemimpin memerintahkan rakyatnya untuk melaksanakan hal tersebut. Ini fungsi pemimpin. Wayajbura, dan memaksa ahlal baldati,
penduduk negeri tersebut ala dzalika, melakukan sesuatu yang fardu kifayah tadi. Ini titik semua, titik. Faqila, dikatakan, bi anna ilma ma yaqa'u ala nafsih, bahwasanya mengetahui sesuatu yang fardu ain, yang sifatnya fardu ain, mengetahui sesuatu yang sifatnya fardu ain fi jami'il ahwali, dalam setiap kondisi, bimanzilatit ta'ami, kedudukannya sebagaimana makanan. Maksudnya gimana? Ya mau nggak mau, suka nggak suka, ya harus makan. Itu namanya fardu ain. La budda likulli wahidin min dzalik. Maka wajib bagi setiap manusia untuk melakukan hal tersebut. Wa ilma ma yaqa'u fi ba'dil ahayin, adapun mengilmui sesuatu yang fardu kifayah, bimanzilatid dawa'i, kedudukannya sebagaimana obat. Kedudukannya sebagaimana obat. Maksudnya yahtaju ilaihi, yang mana obat tadi dibutuhkan fi ba'dil awqati, hanya sebagian waktu saja. Hanya sebagian waktu saja. Misalnya salat jenazah, hukumnya fardu kifayah. Maka hukum mengilmui tentang salat jenazah ini ya pada saat ada jenazah. Hukum wajibnya itu pada saat ada jenazah dan kita akan salat jenazah. Kan Nabi wajibnya adalah wajib fardu kifayah. Wa ilman nujumi, dan ilmu nujum atau astrologi. Ya, astrologi bimanzilatil maradi, kedudukannya sebagaimana penyakit. Ya, misalnya antum senang sakit, ya tetap nggak boleh, tetap nggak boleh. Fata'allumuhu haram, maka mempelajari mempelajari tentang ilmu nujum ini, atau astrologi, hukumnya haram. Li'annahu yadur, karena ia berbahaya. Berbahaya bagi apa? Akidah seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, kemudian dia bertanya tentang sesuatu lalu membenarkannya, maka tidak terima salatnya selama 40 hari 40 malam. Wala yanfa', dan sama sekali tidak bermanfaat, tidak ada manfaatnya. Yang bermanfaat astronomi, kalau astrologi enggak bermanfaat. Wal harabu, dan seolah-olah lari min qada'illahi, dari kepastian Allah. Maaf, wal harabu diartikan lari gitu aja. Wal harabu min qada'illahi wa qadari, dan lari dari takdir Allah, ghairu mungkin, sama sekali enggak mungkin. Sekarang banyak kan tentang ilmu nujum ini. Contohnya apa? Ramalan-ramalan bintang. Ini termasuk ilmu nujum. Jadi berhati-hati. Jangan sampai suka-suka membaca cuman buat seneng-seneng doang. Rasulullah SAW dalam satu riwayat enggak disebutkan bahwasanya barang siapa yang mendatangi dukun kemudian dia bertanya tentang sesuatu lalu membenarkannya. Tapi barang siapa yang mendatangi dukun terus maka tidak terima salatnya, maka hati-hati. Termasuk tentang masalah ramalan-ramalan bintang. Di Facebook ini banyak sekali. Facebook banyak sekali aplikasi yang nggak jelas seperti ini.
Fayambaghi likulli muslimin, maka hendaknya bagi setiap muslim ayyastaghila, menyibukkan diri fi jami'i awqatihi, setiap waktunya, bi dzikrillahi wad du'a, dengan berzikir kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Wat tadarru'i, dan merendahkan diri di hadapan Allah. Wa qira'atil Qur'ani, membaca Al-Qur'an. Was shadaqati, dan bersedekah. Ad-dafi'ati lil bala, yang berfungsi atau yang mempunyai manfaat menolak bala, atau menolak musibah. Maka menolak musibah ini bukan dengan rebah-wekasan. Ini tidak ada syariatnya dalam Islam. Rebah-wekasan ini ajaran dari siapa? Bersedekah kepada sama muslim, sedekah kepada sama manusia dan lain-lain. Wa yas'alallaha al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Dan hendaknya ia memohon ampunan kepada Allah, ampunan di dunia maupun di akhirat. Liyasunahu Allahu, meminta kepada Allah supaya Allah menjaganya, anil bala'i, dari ujian atau dari cobaan, wal afati, dan penyakit. Dimohon langsung kepada Allah, tidak perlu melalui acara-acara yang aneh-aneh, rebah-wekasan, terus larung, ya sejak kirim-kirim saja, perkara-perkara yang mengarah kepada kesyirikan. Fa inna man ruziqa ad-du'a lam yahrumil ijabah, maka barang siapa yang diberikan rezeki oleh Allah berupa doa, jadi dia mampu berdoa, lam yahrumil ijabah, itu artinya Allah tidak menghalanginya dari terijabahnya doa. Ini perkataan yang bagus sebenarnya, perkataan yang bagus. Kalau bisa digarisbawahi, diingat-ingat. Selama kita bisa mampu berdoa, menyempatkan diri berdoa, maka itu artinya Allah memberikan kesempatan kita untuk dikabulkan doa kita oleh Allah. Fa in kana al-bala'u muqaddaran yusibuhu la mahalah, maka seandainya ujian tadi tidak bisa terhindarkan, la mahalah, tidak bisa terhindarkan. Seandainya misalnya kita berdoa kepada Allah, ya Allah lindungilah kita dari ujian-ujian yang ada. Kalau ternyata di kemudian hari kita kok diberikan ujian-ujian oleh Allah, kadang-kadang kita mengeluh, wah Allah berarti ini enggak mengabulkan doa saya. Perhatikan kalimat berikutnya dari muallif. Walakin yuyassiruhu Allah Ta'ala alaih, akan tapi Allah mudahkan baginya mengarungi ujian-ujian tadi. Kita memang misalnya berdoa kepada Allah, ya Allah lindungilah kita dari cobaan-cobaan yang ada, kan tapi Allah tidak mengabulkan dalam bentuk terhindarkan dari ujian, kan tapi dalam bentuk kita dimudahkan oleh Allah menghadapi ujian-ujian tadi. Wa yarzuquhu sabra, dan Allah memberikan rezeki kepada kita berupa kesabaran. Ini sudah terkabulnya doa ini. Sudah terkabulnya doa. Bi barakatid du'ai, karena berkah doa yang kita lakukan. Sebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata utama bagi orang-orang beriman. Ya, kalau ada apa-apa minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Sebelum ke yang lainnya, sebelum ikhtiar yang lainnya, berdoa kepada Allah terlebih dahulu. Allahumma illa idza ta'allama minan nujum. Allahumma ini enggak ada artinya. Yang diartikan ya Allah, jangan. Allahumma ini enggak ada artinya, Jadi ini kebiasaan orang Arab saja.
Allahumma illa idza ta'allama minan nujum, akan tapi belajar tentang ilmu perbintangan, qadra ma ya'rifu bihil qiblah, sebatas diketahui dengan ilmu tadi arah kiblat. Ini astronomi. Ini astronomi. Wa awqatis sholati, itu wa awqatis sholati, gak ada wa awqata. Wa awqatis sholati, dan waktu-waktu sholat, fayajuzu dzalik, maka ilmu nujum tadi diperbolehkan. Maksudnya ilmu nujumnya ini astronomi. Kalau yang tadi yang diharamkan adalah astrologi. Wa amma ta'allumu ilmi tibbi, adapun belajar tentang ilmu kedokteran. Oh, ini habis ilmu nujum, ilmu kedokteran. Mungkin masalah di mu'alif dulu, ilmu kedokteran ini masih baru sekali. Jadi mu'alif sempat menyinggung. Fayajuz, maka hukumnya boleh. Boleh. Li'annahu sababun minal asbab, karena ilmu kedokteran ini merupakan sebab dari sekian banyak sebab. Maksudnya apa? Kan orang sakit perlu diketahui obatnya apa. Nah, obatnya atau cara mengobatinya ini diketahui dengan ilmu kedokteran. Maka disebutkan ilmu kedokteran merupakan salah satu sebab dari sekian banyak sebab. Fayajuzu ta'allumuhu kasairil asbab, maka boleh mempelajarinya sebagaimana sebagian besar sebab. Jadi kenapa kok dikatakan sebab ini? Karena ada sebagian sebab, ada sebagian perkara yang menjadi sebab akan tapi tidak diperbolehkan oleh syariat. Misalnya orang pakai jimat, lalu mengatakan dengan sebab jimat ini maka aku selamat dari tabrakan misalnya. Nah, perkataan dia tentang sebab ini nggak diperbolehkan oleh syariat, karena kaitannya tentang sebab secara syar'i dia jelas dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Sebab secara hissi atau nalar manusia, maka nggak ada kaitannya antara jimat dengan keselamatan. Maka sebab-sebab seperti ini nggak diperbolehkan. Adapun sebab misalnya ilmu kedokteran mempelajari untuk mempelajari tentang penyakit-penyakit lalu menyembuhkan orang sakit, maka ini diperbolehkan. Faqad tadawa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berobat. Sebutkan bahwasanya dalam perang Uhud Rasulullah SAW terluka parah. Lalu yang mengobati beliau adalah putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Ilmu tib ini sama kaitannya dengan ilmu pengobatan tadi. Qad hukiya 'an Syafi'i rahimahullahu taala, diceritakan dari Syafi'i rahimahullahu taala annahu qala, bahwasanya beliau berkata, al-ilmu ilmani, ilmu itu ada dua. Ilmu fiqhi, ilmu fikih lil adyani, untuk mempelajari agama. Wa ilmu tibbi, dan ilmu kedokteran lil abdani, untuk badan. Jadi ada fisik, ada psikis. Wa ma wara'a dzalik, adapun selain dua ilmu tadi, bulughatu majlisin, penghias majlis. Maksudnya fikih di sini bukan fikih yang kita pelajari setelah adab, ini bukan itu toh, tapi ilmu-ilmu tentang syariat ini. Wa amma tafsirul ilmi, adapun pengertian ilmu, fa huwa sifatun, ia adalah sifat. Yatajalla biha, yang nampak dengannya, liman qamat hiya bihil madhkur,
terhadap orang yang punya sifat tersebut. Wal fiqhu, adapun maksud fikih adalah ma'rifatu daqaiqil ilmi, mengetahui daqaiq. Apa daqaiq? Rahasia-rahasia ilmu. Qala Abu Hanifah rahmatullahi alaih, al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Yang dimaksud fikih adalah mengetahuinya diri atau pengetahuan diri tentang apa yang menjadi kewajibannya dan apa yang menjadi haknya. Itu fikih. Maksudnya gimana maksudnya? Ya, contohnya salat, itu kewajibannya kan? Maka mengetahui tentang ilmu salat namanya fikih. Mengetahui tentang ilmu salat, pengetahuan kita tentang ilmu salat namanya fikih. Yang menjadi kewajiban kita itu salat. Wa ma'alih, dan menjadi haknya. Misalnya dalam waris, kita dan saudara kita mendapat bagian sekian dan sekian. Maka ini menjadi hak kita. Nah, mengetahui tentang ilmu ini namanya juga ilmu fikih. Waqala, dan beliau berkata, beliau siapa beliau? Imam Abu Hanifah. Mal ilmu illa lil amali bih. Tidaklah ilmu itu kecuali untuk diamalkan. Tidaklah ilmu itu kecuali untuk diamalkan. Wal amalu bihi, dan beramal dengan ilmu itu tarkul ajili lil ajili, gunanya untuk meninggalkan sesuatu yang segera untuk sesuatu yang kemudian hari. Maksudnya gimana? Jadi ilmu itu gunanya untuk beramal, dan amal itu untuk memperoleh sesuatu yang di kemudian hari. Apa maksudnya? Al-ajil, yang segera, maksudnya dunia, balasan dunia. Jadi kita beramal tujuannya bukan untuk balasan dunia, akan tapi lil ajili, untuk sesuatu yang di kemudian hari, yaitu akhirat. Itu maksudnya. Fayambaghi lil insani, maka hendaknya manusia alla yaghfula, tidak lupa an nafsihi, tentang dirinya sendiri, wa ma yanfa'uha, dan sesuatu yang memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, wa ma yadurruha, dan sesuatu yang memberikan bahaya bagi dirinya sendiri, fi ulaha wa ukhraha, di dunia maupun di akhiratnya. Kenapa kok dirinya sendiri? Ya, karena kelak di akhirat kita akan nafsi untuk mempertanggungjawabkan amal antum sendiri-sendiri. Gak ada istilahnya bantu-membantu di sana. Ana talangin dulu amalnya biar timbangannya naik, gak ada istilahnya. Fayastajlibu ma yanfa'uha, maka hendaknya ia mengambil sesuatu yang bermanfaat baik bagi dunia maupun bagi akhirat. Wa yajtanibu ma yadurruha, dan meninggalkan sesuatu yang membahayakan atau tidak bermanfaat. Kaila yakuna aqluhu wa ilmuhu hujjatan alaih, supaya akal dan ilmunya tadi menjadi hujjah atasnya. Kita sudah dia berikan. Kaila yakuna aqluhu wa ilmuhu hujjatan alaih, supaya akal dan ilmunya tadi tidak menjadi hujjah terhadapnya. Sama artinya dengan akal dan ilmunya menjadi hujjah atasnya, atau supaya akal dan ilmunya tidak menjadi hujjah terhadapnya. Maksudnya gimana? Kalau bahasa Arab enak, kelihatan bedanya. Tapi kalau bahasa Indonesia susah kelihatan bedanya.
Maksudnya kita sudah diberikan akal misalnya. Kita sudah diberikan akal. Akan tapi tidak digunakan untuk berpikir atau mengilmui atau mencari tahu tentang ilmu-ilmu Allah. Justru digunakan untuk berpikir yang aneh-aneh, misalnya golongan liberal. Itu dikaruniai akal tapi berpikir yang aneh-aneh. Nah, kalau golongan liberal tadi, pemikiran liberal tadi, maka akalnya menjadi hujjah atasnya, menjadi hujjah atasnya, hujjatan alaih, menjadi hujjah atasnya. Jadi dipertanggungjawabkan nanti. Antum diberi akal tapi untuk mikir yang aneh-aneh, ini hujjah atasnya. Nah, tapi kalau akalnya digunakan untuk berpikir, misalnya untuk mencari ilmu syar'i, untuk memahami ilmu syar'i, maka ini menjadi hujjah terhadapnya. Alhamdulillah, dengan akal ini aku gunakan untuk mencari ilmu Allah. Ini namanya hujjah terhadapnya. Di Al-Quran nanti sama daya Al-Quran hujjatun laka au alaika, menjadi hujjah terhadapmu atau menjadi hujjah atasmu. Al-Quran bisa jadi hujjah atasmu atau hujjah terhadapmu. Hujjah atasmu gimana? Ya, ada Al-Quran tidak antum baca, tidak antum fahami, tidak antum hafalkan. Nah, ini Al-Quran menjadi hujjah atas kita. Kalau Al-Quran menjadi hujjah terhadap kita, alhamdulillah, menjadi pembela bagi kita nanti di hari kiamat. Karena Al-Quran kita gunakan untuk membaca Al-Quran, terus mengambil Al-Quran dan lain-lain. Fayazdadu uqubatan, niscaya nambah siksanya. Na'udzubillahi min sakhatih, kita berlindung kepada Allah dari murkanya. Wa iqabih, dan siksanya. Titik. Wa qad warada fi manaqibil ilmi, telah datang dalam penjelasan keagungan ilmu. Wa fadailihi, sama artinya keagungan ilmu. Ayatun wa akhbarun sahihatun, ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih. Masyhuratun, lagi masyhur, banyak contohnya, seperti Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, atau Az-Zumar ayat 9 dan lain-lain. Lam nashtaghil bi dzikriha, dan kami musannif tidak menyibukkan untuk menyebutkannya, sudah masyhur, jadi dianggap penuntut ilmu hafal semua ya, insyaallah. Kaila yatulal kitabu, supaya tidak panjang kitab ini. Ini tujuannya kan adab, menerangkan tentang adab, maka menjelaskan tentang ayat-ayat ini menghabiskan lembaran-lembaran. Allah taala alam. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.